Halo, jumpa lagi. Ini adalah lanjutan dari materi tentang metode ilmiah. Percobaan atau eksperimen merupakan kegiatan pengumpulan data atau fakta yang relevan dengan hipotesis untuk membuktikan apakah fakta-fakta yang ada mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menyusun prosedur kerja dan melakukan eksperimen. 3. Mencatat hasil pengamatan. 4. Mengolah dan menganalisis data. Menyiapkan alat dan bahan. Pembahasan contoh kasus. Alat dan bahan. Pot bunga 2 buah, 11 cm kali 13 cm dikali 17 cm. Bibit tanaman tomat, usia 2 minggu, tinggi 10 cm. Tanah atau kapas secukupnya. Pupuk buatan, dalam hal ini daun busuk, dan air. Menyusun prosedur kerja dan melakukan eksperimen. Langkah-langkah percobaan. 1. Siapkan media tanam atau tanah. 2. Masukkan tanah ke dalam masing-masing pot bunga. 3. Berikan tanda pada masing-masing pot bunga, misalnya pot A dan pot B. 4. Masukkan pupuk buatan pada pot A, lalu aduk agar merata. Pada pot B, tidak usah diberikan pupuk buatan. 5. Tanamlah bibit tomat pada masing-masing pot. 6. Siram dengan air masing-masing pot berisi bibit secukupnya. 7. Ukurlah tinggi tanaman tomat setiap 2 hari sekali. 8. Catat pertumbuhan bibit tomat tersebut dan jangan lupa untuk menyiramnya setiap hari. Variabel pengamatan. Variabel bebas atau variabel manipulasi atau independent variable merupakan faktor yang sengaja dibuat bervariasi untuk menentukan jawaban dari pertanyaan kita. Dalam hal ini, contoh adalah pupuk buatan. Variabel terikat atau variabel respon atau dependent variable adalah faktor yang akan diukur dan diamati yang terikat pada variabel bebas. Contoh variabel terikat pada percobaan di atas adalah tinggi tanaman, jumlah buah, dan berat buah. Variabel kontrol adalah faktor yang dibuat sama persis dan terkendali. Dibuat seragam agar hasil yang didapat dijamin. Variabel pengganggu adalah faktor yang menyebabkan respon yang didapatkan berbeda dari harapan. Mencatat hasil pengamatan. Langkah selanjutnya, kita melakukan pencatatan terhadap variabel terikat atau respon yang didapat dari variabel bebas. Dalam hal ini, contoh, kita akan mengukur tinggi tanaman tomat setiap 2 hari sekali dan mencatatnya. Mengolah dan menganalisis data. Data-data yang kita peroleh dari hasil pengamatan dan dari hasil pencatatan kita dapat kita buat menjadi tabel seperti berikut, dan juga dapat kita buat menjadi seperti grafik, seperti pada grafik 1, pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Keterangan, percobaan dilakukan pada hari Minggu, dan pengukuran dilakukan setiap 2 hari, 1 kali selama 2 minggu. Kita juga dapat mengolah data-data hasil pengamatan kita, dan kita dapat membuat data pengamatan dalam bentuk lain, seperti contohnya pada gambar, yaitu diagram lingkaran. 5. Membuat kesimpulan.
Dalam membuat kesimpulan, kita dapat menjelaskan hasil percobaan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Contoh kasus. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama 2 minggu, maka pertumbuhan tinggi tanaman tomat lebih cepat pada pot A daripada pot B. Pada pengamatan ke-10, tinggi tanaman tomat mencapai 12,5 cm, sedangkan pada pot B hanya 11,2 cm. Hal ini disebabkan pada pot A diberikan pupuk buatan dari daun-daun yang sudah busuk, sedangkan pot B tidak diberikan pupuk buatan. Dapat disimpulkan bahwa pupuk buatan mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Saran: perlu dilakukan percobaan dengan 2 jenis pupuk yang berbeda. Langkah keenam dalam metode ilmiah adalah melakukan pengujian ulang. Semua langkah-langkah metode ilmiah harus ditempuh agar disebut penelitian ilmiah. Hasil percobaan perlu dilakukan pengujian ulang untuk menguji kebenarannya sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Hasil penelitian dapat dibuat dalam bentuk laporan, yaitu berupa laporan lengkap, artikel ilmiah, laporan ringkas. Nah, setelah kalian memahami tentang tahapan-tahapan dalam metode ilmiah, cobalah mencari suatu masalah ilmiah sederhana dan tentukan langkah-langkah metode ilmiahnya. Kalian bisa mencarinya di internet, di majalah, di koran, atau sumber-sumber yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.